Saya Chandra Yap, Sekjen Perhimpunan Indonesia Tionghoa Inti. Perhimpunan Inti sendiri adalah satu organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang kebangsaan, bertujuan untuk menghilangkan gap antara Tionghoa dan non-Tionghoa yang berdiri sejak tahun 1999. Nah, jadi memang SSB ini berdiri sejak tahun 1999 juga, sama dengan Inti berdiri. Tujuannya waktu itu kita ingin menghilangkan diskriminasi, dan kita tahu olahraga yang paling menarik, paling disukai semua orang adalah sepak bola. Jadi ketika kita bicara sepak bola ini tidak ada lagi bicara sara, semua ingin bermain bersama-sama, menikmati ke hobi mereka, dan tentunya ini bisa mau melakukan banyak pembinaan pendidikan ke anak usia dini. Bagaimana Indonesia itu memang beragam, berbeda, kita kenalkan dengan sepak bola. Ya, jadi kebetulan memang ini lokasinya di Stadion Taman Sari ya, di Mangga Besar. Ini memang kantung Tionghoa. Saya kebetulan sendiri tinggal tidak jauh dari sini. Saya dulu ikut bermain bersama. Tapi memang kalau kita lihat makin hari ini makin sedikit anak-anak muda Tionghoa yang ingin bergabung atau bermain bola secara profesional. Ya, tapi harapan kami semoga SSB Inti ini bisa menarik kembali, bisa menarik minat anak-anak muda Tionghoa untuk bersama-sama bermain bola lagi. Dan kita tahu hari ini PSSI di bawah kepemimpinan Pak Erick Thohir sangat profesional. Semoga ini bisa menjadikan salah satu profesi yang bisa menunjang di masa depan. Kalau Sutantotan sedikit banyak saya kenal karena dari Batam ya. Kita sempat berinteraksi dan memang sempat main di Persija juga. Ya, semoga hari ini bermunculan lagi banyak Sutanto dan Irawan lagi. Ya, semoga dari SSB Inti, dan memang ini butuh kerja kita bersama bagaimana menarik anak-anak muda Tionghoa ini supaya bisa yakin kalau sepak bola ke depan bisa jadi profesi yang menarik, bisa menjamin masa depan mereka. Ya, kalau saya rasa ini memang faktor masa depan ya. Jadi ketika kita bicara menjadi atlet sepak bola, masih ada tantangan pasti dari orang tua. Bagaimana sepak bola itu belum bisa menjamin kehidupan mereka ke depan. Beda kalau kita bicara di luar negeri, bagaimana pemain sepak bola sangat bergelimangan harta dan populer. Kalau di Indonesia kita perlu PR lagi nih. Semoga di bawah kepemimpinan Pak Erick Thohir nanti sepak bola Indonesia bisa lebih maju dan lebih profesional lagi. Oh, saya yakin pemain Tionghoa ini punya bakat alam juga, seperti juga teman-teman kita, saudara-saudara kita dari Papua, dari Ambon, dari Medan, dari manapun. Anak-anak Tionghoa ini punya skill, punya kemampuan, punya stamina dan keuletan. Itu mungkin bedanya ya. Kalau kita lihat banyak pertandingan atau latihan-latihan sini di sore hari itu banyak teman-teman kita dari Kalimantan Barat, orang-orang Tionghoa. Itu kalau kita lihat mereka main itu juga seru sekali. Dan saya yakin mereka juga punya potensi yang luar biasa nanti jika ikut membela tim nasional kita. Ya, yang pertama kami berharap SSB ini bisa menjadi salah satu tempat pembinaan anak-anak usia dini ya. Sebenarnya nanti mereka menjadi atlet ke depan, dan tentunya juga buat orang tua murid nih, saya tahu mereka ya, kesulitan orang tua hari ini menjauhkan anak-anak dari gadget, dan beberapa menyatakan dengan adanya SSB ini anak-anak jadi lebih fokus untuk berolahraga, lebih fokus untuk belajar, dan bisa sedikit teralihkan dari gadget mereka. Oke, nama saya Bernard, saya sebagai Ketua Koordinasi Sepak Bola di Inti DKI dari awal terbentuk sampai sekarang. Sejarah SSB Inti itu, SSB-nya terbentuk dari pas kerusuhan 98. Jadi Inti punya visi dan misi bagaimana kita harus berbaur. Jadi sekarang Inti membuka SSB buat menjaga jarak perbedaan suku dan agama. Jadi dibuatlah SSB Inti DKI. Kita dari usia 8, 10, 12, 15 sampai dewasa 17. Di Askot Jakarta Pusat, Pengcap Jakarta Pusat di bawah Pengcap. Jadi SSB Inti itu juara 1 dan 2 Puma Cup, juara 3 Piala Wali Kota usia 15, dan yang terakhir ini banyak ini, ada di Depok juara 1, di PIK juara 1, juara 3 di Sunter, dan terakhir ini Piala Wali Kota juara 3 usia 12 di lapangan Banteng. Problemnya, bentroknya yaitu jam sekolah. Jadi sekarang sekolah kan sampai jam 3, sedangkan kita latihan tuh jam 2 sampai jam setengah 5. Ini problem pertama dan utamanya. Untuk saat ini ya hanya sedikit ya, yaitu paling ada 5, kadang 3. Nah, ini yang lagi dikembangkan SSB Inti ini, yang keturunan Tionghoa ini yang harus berbaur dan bersatu ya. Pertama memang problem utamanya itu yaitu kejadian di Kanjuruhan ya.
Itu pelajaran berharga untuk generasi muda yang punya motivasi nonton tapi nyawa melayang. Itu yang disayangkan, dan yang menyulitkannya itu merangkul anak-anak dari keturunan Tionghoa ini yang meyakinkan ini loh sepak bola aman gitu, dan bisa menunjukkan prestasi. Kalau persaingan Liga 1 internasional itu saya yakin bisa. Cuman PSSI harus memperhatikan sekolah-sekolah sepak bola yang membutuhkan perhatian itu. Kalau PSSI tidak ikut campur, kita tidak ada dukungan dari PSSI, itu sulit meyakinkan anak-anak keturunan Tionghoa untuk bermain sepak bola. Pendaftarannya SSB Inti itu terbuka transparan. Kita ada uang pangkal 400.000, tapi tidak ada iuran per bulan. Per hari datang itu pertemuan 15. Untuk anak-anak yatim piatu, awal visi dan misi Inti terbentuk itu digratiskan bagi anak-anak yatim piatu yang mau berkeinginan main bola. Membedakannya kalau SSB lain ya maaf ya, mungkin kan orientasinya uang. Tapi kalau SSB Inti, pertama yakinkan dulu dia seneng dan yatim piatu itu dilibatkan. Jadi dia tidak terasingkan. Kedua, kita bagaimana sih untuk mereka seneng dulu bermain gitu. Harapannya yaitu pertama PSSI harus perhatian ke sekolah bola, dan Inti punya visi yang sangat mulia dan mau merangkul, dan mudah-mudahan ya ini kita mau merangkul yang keturunan-keturunan Tionghoa, anak-anak itu bisa bermain bersama-sama. Yang satu itu PSSI dulu gitu loh, perhatikan gitu. Ini loh, kan belum lama ini kan sudah ketemu Pak Erik. Nah, mudah-mudahan bisa datang membuktikan bahwa sepak bola itu aman dan seneng. Nah inilah awalnya bisa merangkul anak-anak keturunan Tionghoa. Ya, perkenalkan nama saya Devan Aprilio, posisi sebagai center back RB. Karena saya dari dulu kan rumahnya di Mangga Besar. Saya juga kan deket Taman Sari juga gitu Bang. Jadi saya milih SSB Inti yang dekat-dekat aja gitu. Ya alhamdulillah saya selama latihan sih, saya konsisten latihan terus. Alhamdulillah dapat, walaupun latihan tidak banyak, sedikit demi sedikit pasti dapat. Oh pernah Bang, kayak waktu umur U12 saya turnamen di deket mana ya, deket sono pokoknya. Saya alhamdulillah juara 3. Saya juga sering-sering trofeo gitu di sini, sering trofeo di Sunter, juara 2, juara 1 gitu. Ya alhamdulillah sih, saya itu juga nggak nyangka juga bisa masuk Persija situ. Saya pertama-tama juga ikut seleksi. Pertama disuruh trial sama coach saya, suruh trial berapa hari, 7 hari. Saya trial di situ, tapi sayangnya saya tidak lolos dulu pertama. Pas saya kedua kali saya ikut seleksi Bang, seleksi bayar. Alhamdulillah saya lolos. Akhirnya saya ikut trial di Persija selama sebulan. Tapi sayangnya kalau mungkin belum rezeki kali ya Bang, ya saya tidak lolos gitu. Banyak Bang, kayak punya kenal teman baru, kayak gitu, banyak main bagus Bang, main bagus. Ya saya kedepannya sih saya lebih baik lagi, berlatih lebih keras lagi, lebih rajin lagi, konsisten lagi. Udah gitu cari seleksi. Kan sekarang kan susah Bang, kalau misalkan ini harus kita nyari daripada orang yang nyari gitu. Saya nyari seleksi sih biar bisa ikut seleksi, pengalaman lagi gitu. Impian saya sih main di Persija Bang dari kecil. Saya juga ingin banget main di timnas Bang, main timnas, dipanggil timnas gitu. Semoga SSB Inti semakin maju terus, makin berkembang anak-anak mudanya, dan makin rajin latihannya Bang. Gitu ya Bang, semangat terus.